Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin mendiseminasikan beberapa ilmu yang saya dapatkan di pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kita membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Mungkin yang sebelah belakang bisa geser mengisi kursi yang kosong. Kalau misal kosong, jika tidak nanti seadanya saja. Baik Bapak Ibu, ini terkait budaya positif, langsung saja baik Bapak Ibu, ini ada beberapa konsep budaya positif, ada 6. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini mungkin kemarin kita sudah membuat contoh, ada keyakinan kelas namanya. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga ada restitusi begitu. Kemudian berikutnya ada keyakinan kelas, itu termasuk yang kita bentuk kemarin. Terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir langkah segitiga restitusi. Langsung saja. Tujuan diseminasi ini harapannya Bapak Ibu memahami terlebih dahulu, kita bersama-sama merubah mindset Bapak Ibu. Karena jujur pertama saya belajar itu saya pernah berkaget. Ternyata selama ini saya mau praktek Bapak Ibu. Saya sering memberi hadiah ke anak-anak. Ternyata itu tidak disarankan di dunia pendidikan ini. Untuk penerapannya kita nanti bersama-sama berkolaborasi. Mungkin harapannya kita sering ada diskusi terkait penerapan budaya positif dan evaluasinya. Jadi selain menerapkan, kita juga mengevaluasi. Nah, sebelum dimulai, karena Bapak Ibu tadi habis mengajar, biar fokus kembali, ini saya ada gambar gajah, ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira di situ ada gambar apa saja, ya? Bapak Ibu guru menemukan hewan apa saja? Kucing, kuda, anjing, kura-kura, tikus, buaya, ikan, nyamuk mana nyamuk? Nah, itu putih. Nah, itu. Oh ya, semut. Ya banyak ya. Ular. Ada 15-an lebih ular, betul. Ada 15-an lebih. Ini ternyata satu gambar tapi banyak isinya ya Bapak Ibu. Ini kita lihat bocorannya. Ini kalau kita lihat di sini kura-kuranya. Matanya ini ternyata ikan ya Bapak Ibu. Ini kita lihat di sini bocorannya. Nah, ada 16 hewan di dalam satu gambar besar. Di situ kalau kita lihat satu sudut pandang hanya ada gambar gajah, ternyata isinya banyak sekali, ada ular, ada ikan, kucing, tikus, prawn itu udang ya Bu Ica ya? Ya udang. Oh iya, kata ya Bapak Ibu, ini intermezzo saja. Berikutnya ada semuanya ya. Ada dolphin itu, ada lumba-lumba. Nah, berikutnya, oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif niku nopo nggih? Sepemahaman Bapak Ibu, mungkin salah satu bisa menyampaikan pendapatnya. Disiplin positif, mungkin Pak Tio. Disiplin positif menurut Pak Tio apa yang selama ini Pak Tio pahami? Haji. Oh iya Pak Haji. Disiplin ramah anak. Ada yang lain? Tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Ya, tanpa hukuman dan hadiah. Betul semua ya. Jadi tidak ada jawaban salah di sini. Jawaban Bu Ica, dan Bu Tio dan Pak Tio betul ya. Lihat di sini. Sebelum saya memberikan
informasi, saya juga ingin tanya, kira-kira selama ini Bapak Ibu, apakah sudah menerapkan disiplin positif di sekolah? Sedikit. Insya Allah, mungkin ada yang belum. Seperti saya itu kemarin kaget, gitu. Memang belajar bersama dan merubah mindset itu memang sulit, Bapak Ibu. Saya berpikir, lah kok seperti ini begitu ya. Nah ternyata bagaimana hasilnya? Tadi yang insya Allah dan sedikit hasilnya bagaimana Bu Widya setelah menerapkan disiplin positif? Atau mungkin ya? Yeah. Ya, berarti hasilnya terlihat dengan waktu yang panjang ya. Baik, terima kasih pendapatnya. Kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini tidak fokus pada hukuman, tidak fokus pada aturan, tidak fokus pada peraturan, tetapi di sini fokus dari kesadaran diri anak-anak. Jadi bagaimana kita menanamkan keyakinan pada anak sehingga mereka dengan sadar akan melakukan hal baik sesuai keyakinan tersebut. Nah, nanti ada keyakinan universal yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ini kalau yang universal kita sepakati bersama. Jadi hampir seluruh dari kementerian itu memang profil pelajar Pancasila. Nah di sekolah itu boleh. Nanti misal di sekolah kita berkarakter Pancasila dan berprestasi, berarti itu yang kita yakini. Nah Bapak Ibu, ini ada teori motivasi ya. Jadi dari disiplin positif tersebut saya tanya, kira-kira Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu, apakah bisa saya kontrol atau dari diri Bapak Ibu guru sendiri? Contoh misal Bu Nurjana, saya mohon bantuannya mengepalkan tangan. Nah, saya akan coba buka kepala tangan jenengan ya. Saya coba. Ternyata Bu Nurjana langsung membuka. Nah, kenapa Bu Nurjana langsung membuka? Ini kontrolnya ada di Bu Nurjana. Nah, di disiplin positif ini mengubah teori stimulus respon yang mana semua perintah dari guru itu kita ubah jadi teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita, termasuk juga murid. Begitu ya Bapak Ibu. Di teori motivasi ini ada 3. Jadi anak-anak atau murid, bahkan kita sendiri biasanya melakukan sesuatu karena 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Aku pakai helm biar tidak ditilang. Aku berangkat gasik biar tidak dimarahi. Itu biasanya motivasinya seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, aku mau maju nanti dapat es krim dari bulian begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir itu menjadi orang yang diyakini. Contoh nih, prinsip saya misal mau nggak mau dalam kondisi apapun saya harus sholat. Berarti prinsip saya itu sholat tidak bisa dilanggar dari apapun. Kalau ada orang, aku kasih kamu 2 juta, silahkan berhenti sholat, pasti saya tidak mau. Kenapa? Karena prinsip saya bahwa sholat itu penting. Dan termasuk Bapak Ibu di sini memiliki prinsip masing-masing begitu ya. Nah harapannya anak-anak melaksanakan sesuatu itu karena menghargai dirinya sendiri dari nilai-nilai yang diyakini. Nah menurut Bapak Ibu kira-kira dari 3 motivasi tadi mana yang sering anak-anak pilih untuk melaksanakan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan selama ini? Yang selama ini mungkin masih banyak karena menghindari ketidaknyamanan ya. Masih banyak yang tadi saya masuk kelas 9F, terus saya sampaikan anak-anak mohon maaf tahun ini bulan tidak akan memberi hadiah, langsung kecewa. Loh kenapa Bu? Nah mereka ternyata senangannya di kelas 8 itu yang bisa maju saya belikan es krim dan sebagainya begitu. Jadi anak-anak mungkin termotivasi karena ada hadiah begitu. Artinya memberi reward itu nggak boleh. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail lagi Pak, kenapa tidak boleh. Karena jangka panjangnya itu tidak baik Bapak Ibu.
Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah restitusi. Sama, saya juga kemarin seperti itu. Jadi kalau hukuman itu fokus satu arah Bapak Ibu. Anak-anak tidak bisa maju, misal tidak bisa mengerjakan soal, silakan berdiri di depan. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan yang terlambat, misal nanti membersihkan WC, itu kesepakatan dengan siswa, tetapi dia tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Cuman bedanya antara hukuman dan konsekuensi, kalau konsekuensi itu dua arah. Jadi siswa juga sudah tahu. Biasanya Bapak Ibu guru cuma bilang, sudah tahu toh kalau terlambat harus ngapain begitu. Itu konsekuensi. Beda kalau restitusi. Jadi di restitusi ini dia bersifat dua arah dan tidak ada paksaan. Jadi di sini nanti ada langkah-langkah gimana sih siswa itu biar tumbuh kesadarannya, tetapi tidak ada paksaan ataupun arahan aturan dari kita begitu. Jadi fokus ke kolaborasi dan dari nilai-nilai yang anak-anak yakini begitu. Jadi misal dia mencontek, kamu kok mencontek begitu dan sebagainya, nanti dia yakinnya apa begitu, dan dari situ dia mau ambil solusi apa itu terserah dari siswanya. Ini saya lihatkan secara garis besarnya. Nah, ini ada dampaknya perbedaan. Ini ada istilah identitas gagal dan sukses. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman di sini, itu kita sedang memberikan identitas gagal ke anak-anak. Jadi anak-anak akan merasa bahwa dirinya itu tidak sesuai dengan yang orang lain harapkan, dan ini jangka panjangnya sangat buruk Bapak Ibu, karena dia akan tergantung pada orang lain. Padahal di filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwasanya siswa itu harus merdeka. Siswa surat itu nama orang yang proses dengan bisnis mobil lagi deh. Begitu sekitar hari lagi halamat aku bikin berdoa sekali ini ada di berdoa sih umat. Hal-hal bagaimana ini? Saya lagi di sini karena asli di sini dia bagaimana di sini hari saya lagi di sana karena mati. Oh, tidak ini sih dia bilang yang lebih harus ini saya namanya bisa atas saya dari ada sama itu saya dia lama dia makanya kalau saya aku mah saya lagi ngomongnya atas saya kan gini aku tidak begitu ini warna apa visi sopan begitu sih harus aja Apalagi begini, yang ini masalah kalau tadi nih, ipata tuh kesel dulu dan kita ini awes dan ipata kan yang nanti ada sesuatu lagi dulu, kita di dalam awes dan sistem lagi ada ini apa tuh sih so, nama sih so, oh jadi, nama kita lebih ngomong, dia berlebihan apa gue aku kelas ini saya ini nama sih so, itu, ayo ayah suruh kita hanya masih baru kabur ini hari tapi ini nak ayah anjir lagi apa tuh sebesar belum betul kalau salah benar ini salah Aisyah begitu mah Aisyah sudah ya ya pasar belum kalah apa tadi ini mana selesai Isa fikakali itu angkat atau sesungguhnya anak-anak yang ini hampir putar saja ayah selalu hidup sama ramai buat isi ini ubi abeban lalu pasti lalu Beli yang pakai. Udah terus. Bisa sobirak. Sama aku bisu di sana kawan mati kawan mati di sini bisa sobirak.
apa ada gede isi sopalan ya apa isi gede lama amat halah suka sarga hukum pada arto isi sopalan dari hal ini sudah ini sama ya dulu bisa lalu Odmu anu ibelasi hati dari anak sanau ainu kami ibu berapa hidup yang tinggal di dalam perjalanan dari sanau ini yang mana anak itu lama iya baik tapi anak-anak tahu sana anak ini hati ini terus mulai romen sama seperti ini kan sanau ini dia apa kan Ayam mama kita harap dari harap lagi apa sekarang lagi makasih salah gitu sorry kita terus tuh pas kan sana anak kayak sebebet dari tangan nasek sampai sama bos nanti mulai berat dulu ya nama saya untuk sisi langam sudah nanti kami nyemplung malam anak-anak dunia terus juga dalam sini nama asal anak-anak apa nas apa dia pepsi dunia terus Bingungan omol lagi kami itu dulu ini yang kena umalu ay kami tidak sadar ya sih sangat agusnya nah asal kami tidak bingungan nyaman ya sama tidak salah itu sudah kita tidak ay anak ada mesti kasih mulai tadi dia kita sedang dulu anak itu yang sambil dia Allah kami benar anak ay selama sedang dulu kami tidak itu ada sebisnya naik anak tuh dia berasanya untuk harusnya begitu saya mau balik anak isi lagi naik apa ada apa semua ini semua yang ada di tangan kan itu dia pas semua lagi anak kan lama kan dia babi jadi semua itu bilang angin itu makanya banyak masuk lagi pas yang ini asam adit dan apa segala seduk salah dari lagi pas kamu nak utang saya kasih salah orang harusnya selalu taruh lagu salah dari seluruh sama ini dia lebih tidak menggunakan asal anak-anak aja paling lain aku itu kan guys kau misalnya apa segala aku bebas asal tadi sama pasal di doji tapi kan dia tapi itu kamu kembali di dunia kali di sana ini kita sini kalau guna agen di penerbangan kalau ini ayo harusnya siapa yang udah amat mengambil maka bisa belajar belajar ini hati kayu tidak bisa saya belum hati kayu bisa belajar belajar tidak bisa belajar ini apa sih dari malam sih lah juga kali-kali dia punya bapak dia yang asal ini salah kali kan salah kali punya bapak Nah, begini sini. Rasanya itu dulu di sini. Si anak mulai kaya. Ini sekalian. Anaknya ini. Ini. Bukan salah kali banyak. Susah ini aku nama Ay, mati kita malam ya aku belum lagi hati kita aku malam lagi saya proses aku alas semua apa ay milap na yun iso tinsak na pala hanap ya utas ya naling ayun utas ay biar berhangat ya ring-ring
Kalau ada yang melanggar berarti kita tahu kualitas
Ada yang bisa Bulian bantu? Jadi begini Bu, saya saat ujian IPA berlangsung, saya melihat Devara lagi menyontek. Oh gitu. Apakah ada buktinya kalau misal Devara mencontek? Ada teman-teman yang lain juga bilang kalau mereka melihat Devara bawa kertas ke kantongnya. Oh, berarti contekannya di kantongnya itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih informasinya Salsa. Nanti setelah ujian yang kedua, pelajarannya selesai, nanti Bulian panggil Devara untuk menindaklanjuti laporan dari Salsa ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Mari Bu. Iya, selamat istirahat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Devara. Devara, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada keperluan apa ya? Gini, Devara, Bulian langsung ke the point ya. Tadi Bulian dapat informasi kalau Devara saat ujian IPA tadi mencontek. Apakah benar? Enggak Bu, Devara tadi tidak menyontek. Apakah Bulian boleh melihat apa yang ada di dalam saku bajumu? Maaf ya Bu, tadi sebenarnya Devara menyontek. Oh begitu. Oke, Devara, ini berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya. Bulian juga pernah berbuat salah gitu. Tetapi apakah kamu menyesali perbuatan ini? Ya Bu, Devara minta maaf ya Bu. Ya, tidak apa-apa no. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal ini? Semalam Devara ketiduran jadi belum sempat untuk belajar. Devara panik dan takut Bu. Jadinya waktu setelah sholat subuh Devara menyiapkan kertas untuk contekan biar dapat nilai yang bagus. Sekali lagi maaf ya Bu. Oke. Ya, Devara, Bulian maafkan ya. Keinginan kamu untuk mendapatkan nilai yang bagus itu memang patut diacungi jempol ya. Tetapi untuk mendapatkan nilai yang bagus itu ada cara yang lebih baik gitu ya. Ada cara yang lebih efektif juga. Apakah Devara bersedia memperbaiki hal ini? Devara bersedia untuk memperbaiki hal tersebut Bu. Oke, nah Bulian mau tanya lagi, apakah menurut Devara apa yang Devara lakukan tadi apakah sesuai dengan nilai-nilai yang Devara yakini? Tidak Bu, Devara selalu ingat bahwa suatu kesuksesan itu harus dilalui dengan kejujuran. Oh iya, bagus ya. Nah, apakah Devara bersedia untuk memperbaikinya? Devara bersedia. Ya, kira-kira bagaimana cara memperbaiki hal yang tadi Devara lakukan? Bagaimana kalau Devara melakukan ujian ulang? Boleh, itu bagus. Kira-kira Devara siap kapan untuk ujian ulang? Minggu depan bagaimana? Boleh, nanti Bulian siapkan soalnya, kemudian atur jadwalnya. Nanti 1 hari sebelum ujian ulang, nanti Bulian kabari Devara ya, supaya Devara bisa belajar lebih baik lagi. Iya Bu. Gitu ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Bulian yang terima kasih sama Devara karena sudah berani jujur dan berani bertanggung jawab. Makasih ya. Ya. Oke, mau pulang ini? Iya, Bu. Ya, hati-hati ya, pulangnya ya, langsung pulang ya. Monggo.